Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dr. Hasanuddin dari Jakarta. Ini kita belajar bahasa Gayo. Pasanggerahan. Pasanggerahan itu artinya penginapan untuk dinas Pemda. Di Takengon dulu yang disebut pasanggerahan itu bangunan yang dibuntul kubu. Terus sekarang buat sirerume. Buat sirerume artinya pekerjaan yang tidak perlu atau sia-sia, yang tidak ada gunanya. Itu namanya sirerume. Kemudian sugi. Sugi itu tembakau yang dipakai ibu-ibu atau nenek-nenek untuk pembersih gigi setelah makan sirih. Itu namanya sugi. Kedua, kemudian tembakan bola 12 pas di depan kiper. Itu 12 pas. Itu disebut penalti. Back itu pemain bertahan di bagian belakang di depan kiper. Tembakan kornel. Tembakan kornel itu artinya tembakan penjuru. Semyang met. Semyang met itu sembahyang jenazah. Met itu artinya jenazah. Awan kurik. Awan kurik itu paha ayam. Melup itu artinya menyelam. Tetapi bisa juga melup itu disebut dengan memakai kata lain, misalnya melup kurik. Nah, itu artinya memasukkan ayam ke dalam kandang. Munawi itu artinya berenang. Itungkah itu artinya dibantah. Belenyemu gerepenah kutaku. Belenyemu gerepenah kutaku. Kutaku di sini artinya dibatasi. Kro kepilengku, gajah kule, itu artinya menceritakan semua kejelekannya. Tilem itu kasur. Tengku itu panggilan untuk suami, terutama di daerah Bebesen. Batang ruang itu artinya tempat atau ruangan di dalam rumah, tempat menerima tamu. Itu batang ruang. Osop kali timul galak, artinya hilang rindu dendam, timbul senang. Rantu tingir artinya
tempat merantaunya dekat. Peberguk. Peberguk itu artinya termenung. Lelang ingatku, lelang ingatku. Jadi antara sadar dengan tidak sadar, biasanya umur-umur 4-5 tahun lah. Musiding, urumbur atas. Musiding itu artinya terpisah. Terpisah ataupun seperti ada dinding. Urumbur atas, dengan bur atas itu gunung yang tinggi. Merek atau garipu itu artinya tidak punya ayah dan ibu. Sisu itu bisik, berbisik. Tuah itu keberuntungan. Lanih itu artinya lama. Lelang itu artinya tanggung. Lupe itu artinya jembatan dari tali untuk penyeberangan di sungai. Yang pernah saya lihat itu dan merasakan itu di Gewat Isak. Itu ada penyeberangan dari talinya itu dari kawat besi yang dibuat zaman Belanda. Jadi kalau kita berjalan di atasnya itu jembatannya itu goyang. Atas Lutimang. Atas Lutimang itu artinya tengah hari. Pas matahari percis di atas kepala. Lu ingir-ingir. Lu mengingir-ingir itu artinya senja. Mau terbenam matahari. Nyanya atau legih itu artinya susah. Bersupu ke langit, bertitik ke bumi, artinya tidak punya rumah. Pekekit di atingku, itu rasa ingin tahu dalam hati. Selisih mimara itu artinya jauhlah mara bahaya. Ulen telan rau artinya gerhana bulan. Tiwel itu artinya berat sebelah. Jadi kalau ditimbang itu timbangannya itu tidak rata, tapi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Tiwel artinya berat sebelah. Rembege itu badan. Dalih itu tidak usah. Mentah itu artinya mencair. Jadi misalnya minyak makan di takengon yang beku dalam botol itu dipanaskan, dia mencair, itu artinya mentah. Jejik pedati itu artinya berdiam diri, pedati itu menonton, melihat. Mudati itu menonton. Songkoten itu kayu yang agak besar, itu ditaruh di dapur pediangan, jadi dapur untuk memanaskan badan.
Jadi songkotan itu kayu besar di dalam dapur dan dia hidup terus apinya. Jadi kayak arang gitu. Santon itu tempat menyimpan tikar, itu biasanya dari tali kanan kiri, terus dimasukkan tikar kalau tidak dipakai. Sengkaran itu tempat menyimpan kayu bakar. Jadi kalau kayu bakar diambil dari hutan, itu ada ditaruh di sengkaran. Santir artinya digantung. Senuk itu sendok yang dibuat dari batok kelapa pakai gagang. Belahkal itu alat untuk mengukur beras, biasanya dibuat dari batok kelapa, separuh batok kelapa. Berume itu artinya bersawah. Mencengkerak itu permainan pakai kayu. Main penter itu main kelereng. Lelayang metus itu artinya layang-layang yang putus. Lelayang banan itu orang main layang-layangan tetapi pakai ekor. Nah, kalau layang-layang banan begini itu tidak boleh diadu. Kalau ada yang mengadu putus, itu kena denda. Geluah peger itu pohon jarak, biasanya hidup di pagar. Kinsa, kin itu untuk untuk siapa. Jadi kinsa itu untuk siapa. Denget ni pintu itu bunyi pintu. Kalau dibuka itu bunyi. Nah, itu namanya denget ni pintu. Gecik itu kepala kampung. PGAT ini dulu itu perkumpulan Gayo Alas Takengon. Dulu tahun-tahun 60-an itu Takengon itu masih terdiri dari Takengon, Blangkejren, Kutacani, Bener Meriah, itu belum pecah, masih satu kabupaten. Maka waktu itu perkumpulan mahasiswa Gayo itu disebut PGAT, Perkumpulan Gayo Aceh Tengah. Reje Bukit itu reje di daerah Kebayakan dan sekitarnya sampai ke Bintang. Terus Reje Cik itu raja yang bertempat di Bebesen. Reje Ilang itu sebenarnya itu raja yang dibuat oleh Belanda. Jadi fungsinya itu mengutip pajak. Terus sejarahnya rumah Raja Ilang yang waktu itu jadi kantor PPN terakhir dibeli oleh Bupati Bener Meriah. Itu dulu pembangunannya di zaman Belanda, itu uangnya dari
mata air untuk sawah di Kampung Bujang, asir-asiran sebelah kiri, itu mata airnya dulu diambil oleh Belanda. Dijadiin PDAM sekarang. Terus waktu itu Belanda menawarkan ganti rugi sama Kampung Bujang dan hasil-hasil itu diganti mau dibangun waktu itu bendungan. Jadi masih ada mata air kecil, itu dibuat bendungan. Tapi dengan Raja hilangnya waktu itu uang untuk bikin bendungan itu, dia pingin dibuatkin kayak istana gitu ya, kayak istana. Dan untuk meredam kemarahan orang Bujang, dia menikah dengan satu gadis dari Bujang itu, dan salah satu waktu itu anaknya itu Abang Taleb namanya, itu jadi pegawai BRI di Surabaya. Jadi begitu, Raja Ilang itu sebenarnya bukan raja dari khas orang Gayo, itu bikinan Belanda. Terus tugu peringatan di Aceh Tengah tahun 57 waktu saya tamat SD itu masih ada. Dulu tempatnya itu di depan Kapolres Takengon. Terus waktu Bupati siapa tuh Beni apa waktu itu dibongkar dijadiin jalan. Terus di Lampahan itu ada pabrik terpentin. Itu bahan bakunya itu dari pinus. Pabrik terpentin ini akhirnya waktu itu dijual waktu masih Bupati Wahab kalau salah itu dijual ke Medan pabriknya. Jadi akhirnya pinusnya sudah nggak dipakai. Kebun teh itu juga di Simpang 3. Simpang 3 itu juga dijual pabriknya ke Medan. Patok 100 artinya kilometer 100. Itu pengukurannya angka nolnya itu di Biren. Jadi dari Biren 0 sampai ke Payatumpi itu ada namanya patok 100, kilometer 100. Ada juga patok 35, itu batas Biren dengan Takengon. Winter itu mata air yang ada antara Payatumpi dengan Bukit Menjangan. Itu di pinggir bukit. Dulu waktu kita masih kecil itu kalau jalan-jalan sampai sana suka minum air itu. Tepin Mane itu jembatan yang ada dekat Biren yang menyeberangi sungai Pesangan tuh. Lamung itu bagian dada, bagian samping itu Lamung Puen, Lamung kiri itu disebut Lamung. Terus rerang itu tulang rusuk. Terus langkah sentat itu artinya pada anak-anak yang baru mulai belajar jalan. Jadi dia jalan sebentar jatuh, jalan sebentar lantuh, itu disebut langkah sentat. Kemudian turun mani itu hari ke-7 setelah bayi lahir. Dan pada turun mani ini biasanya diadakan sedikit kenduri
atau pesta itu pemberian nama. Anak sulubere. Sulubere itu berarti anak pertama, anak yang tertua, itu sulubere. Mahbayi yaitu acara mengarak bayi, mengarak calon pengantin laki ke tempat calon perempuan untuk dinikahkan. Biasanya kalau zaman dulu mengaraknya itu dengan memukul canang oleh ibu-ibu. Mengelantang baju. Mengelantang baju itu artinya jadi baju itu dicuci masih sabunnya tidak dibersihkan, kemudian dijemur di matahari, nanti sudah kering direndam lagi baru dicuci, jadi hasilnya itu lebih baik. Munesah baju artinya mencuci baju. Rengkop itu artinya kembar. Renen itu artinya perutnya buncit. Terus misi itu artinya hamil. Ya begitulah. Hari ini kita sudahi dulu sampai sini. Semoga bermanfaat.